Federalisme, desentralisasi, dan demokrasi. Beberapa negara yang menerapkan sistem federalisme dan kesatuan mengadopsi desentralisasi. Desentralisasi diadopsi sebagai cara untuk memberikan otonomi dan kontrol atas urusan mereka sendiri kepada kelompok etnis dan regional atau wilayah administratif yang berbeda. Dalam bahasa yang sederhana, kita sering mendengar bahwasanya desentralisasi dijalankan dengan memberikan otonomi kepada daerah, sehingga daerah yang diberi otonomi disebut daerah otonom. Terlepas otonomi itu adalah simetris atau asimetris. Di Indonesia sendiri yang mengambil bentuk sebagai negara kesatuan, pemberi otonomi adalah pemerintah pusat, di mana pemerintah pusat memberikan otonomi daerah dalam dua jenis, yaitu otonomi asimetris dan simetris. Otonomi asimetris diberikan kepada daerah yang memiliki kekhususan dalam konteks politik, budaya, dan sosio-historis, seperti DKI Jakarta, Irian, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Daerah Istimewa Aceh. Sementara sebagian besar diberi otonomi simetris. Beberapa alasan mengapa negara federalisme memberikan otonomi pada negara bagian. Yang pertama, sebagai kontrol atas urusan mereka sendiri kepada kelompok etnis dan regional yang berbeda. Negara federalisme memberikan otonomi sebagai cara untuk memberikan kontrol atas urusan mereka sendiri kepada kelompok etnis dan regional yang berbeda. Pemikirannya adalah jika etnis dan daerah minoritas yang berbeda memiliki beberapa otonomi, beberapa kemampuan untuk menentukan urusan lokal mereka sendiri sehubungan dengan pendidikan, budaya, dan pembangunan ekonomi, mereka akan merasa lebih aman dan lebih bersedia untuk menerima otoritas dan legitimasi negara nasional yang lebih besar. Yang kedua, federalisme atau devolusi kekuasaan sebagai sarana berbagi kekuasaan di antara banyak partai politik yang berbeda yang memungkinkan atau tidak mungkin memiliki dasar dalam ikatan etnis atau regional. Jika demokrasi ingin bertahan, itu tidak bisa menjadi sistem pemenang ambil semua. Terutama bukan sistem di mana satu pihak akan selalu menang dan dengan demikian mengambil semuanya. Catatan penting dari politik elektoral di Indonesia, partai politik pemenang pemilu memiliki peluang untuk mempertahankan status quo dengan mengganti undang-undang pemilu untuk mempertahankan kekuasaannya. Dari kecenderungan ini selalu terjadi sampai pada akhirnya ada terobosan pemikiran dari ahli pemilu untuk tidak mengganti UU Pemilu untuk kepentingan sesaat politik praktis. Hal ini kemudian melahirkan perubahan atas UU Pemilu Presiden, DPR, DPRD, MPR, dan DPD melalui kebijakan kodifikasi Undang-Undang Pemilu. Lalu terbitlah Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang mulai dijalankan dalam pemilu serentak tahun 2019. Pemilu yang pertama kalinya memilih presiden, wakil presiden, anggota legislatif atau DPR RI, anggota DPRD kota atau kabupaten dan provinsi serta DPD secara langsung dan dalam waktu yang bersamaan. Ketakutan yang sangat masuk akal dari banyak orang mewaspadai federalisme adalah bahwasanya dalam konteks perpecahan etnis dan regional yang dalam, hal itu dapat menyebabkan perpecahan negara seperti bekas Uni Soviet atau bekas Yugoslavia. Di mana ketakutan ini nyata tetapi didasarkan pada pembacaan yang salah dari pengalaman lain. Negara-negara yang terpecah pada saat genting justru karena mereka tidak mengembangkan cara-cara demokratis untuk pelimpahan kekuasaan yang menyatukan kelompok-kelompok dalam persatuan politik yang lebih otentik, sukarela, dan sah. Ketika kelompok-kelompok dipersatukan dalam satu negara terutama dengan paksaan dan ketakutan, minoritas yang cemas mungkin berusaha memisahkan diri pada tanda pertama melemahnya kekuasaan pemerintah pusat. Ketika beberapa tanggung jawab pemerintah
dan sumber daya dialihkan ke tingkat otoritas yang lebih rendah, dan ketika ada banyak provinsi dan kota madya berbeda, pemerintahannya akan dipilih melalui pemilihan partai dan kelompok yang tidak dapat memenangkan kendali atas pemerintah pusat dapat memenangkan kesempatan untuk melaksanakan kekuasaan di beberapa pemerintahan tingkat daerah. Hal ini meningkatkan kepercayaan dan komitmen mereka terhadap sistem politik dan pengertian di antara warga negara secara umum bahwasanya sistem itu adil dan inklusif. Jika kelompok-kelompok dengan basis dukungan yang kuat di negara tersebut sepenuhnya dan tanpa batas dikecualikan dari bagian kekuasaan politik manapun, di tingkat manapun, mereka cenderung mempertanyakan dan bahkan menantang legitimasi sistem tersebut. Dari aspek umum, desentralisasi menghadirkan tantangan bagi pemerintah daerah karena memerlukan kapasitas ekonomi, politik, dan administrasi tertentu. Kurangnya kapasitas administratif, teknis atau strategis yang memadai mungkin merupakan salah satu tantangan yang lebih besar di bidang desentralisasi. Membangun kapasitas termasuk belajar sambil melakukan harus menjadi prioritas. Ini membutuhkan waktu dan karena itu membutuhkan komitmen jangka panjang dari tingkat pemerintah pusat dan daerah. Ada beberapa cara untuk memperkuat kapasitas pemerintah di semua tingkatan dan kebijakan peningkatan kapasitas perlu disesuaikan dengan berbagai kebutuhan daerah. Kebijakan semacam itu membutuhkan kondisi kerangka kerja yang tepat untuk desentralisasi. Dimensi fiskal seringkali merupakan mata rantai desentralisasi yang lemah atau bahkan hilang. Salah satu tantangan yang paling sering terjadi, khususnya di negara berkembang atau negara pada tahap awal desentralisasi, tetapi juga di negara maju adalah ketidakselarasan antara tanggung jawab yang dialokasikan kepada pemerintah daerah dan sumber daya yang tersedia bagi mereka.